Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, pendengar channel Dani Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua yang senantiasa mencintai kebaikan, mencintai ilmu syar'i, dan semoga kita yang senantiasa selalu berupaya mengamalkan segala perintah Allah dan berupaya senantiasa meninggalkan yang Allah larang. Semoga Allah berikan kekuatan itu kepada kita dan semoga kita semua istiqomah di dalam hal itu dan Allah akhirkan hidup kita dengan akhir yang husnul khotimah, dengan akhir yang baik, dan semoga kita semua Allah kumpulkan di surganya kelak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Jannatul Firdaus, di surga Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang hukum mengikuti pemilihan umum atau pemilu dan bagaimana kriteria pemimpin yang sebaiknya kita pilih sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan yang ada sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik, yang pertama, apa hukumnya kita mengikuti pemilu? Mengikuti pemilu bagi masyarakat Indonesia karena kita tinggal di Indonesia dan negara kita adalah negara yang demokratis, negara demokrasi. Oleh karena itu, sistem pemilihan umumnya adalah dengan pemilu. One man, one vote. Maka artinya, apakah dia seorang presiden ataupun mantan presiden, apakah dia menteri dengan rakyat biasa, itu dihitungnya sama, tetap masing-masing satu suara. Apakah dengan orang yang terpendidik, dia seorang profesor, atau yang tidak pernah mengalami pendidikan, itu juga dihitungnya sama, 1:1. Ataupun dia seorang ulama, seorang ustadz, dengan seorang yang suka bermaksiat misalkan, maka juga nilainya sama. Oleh karena itu, sebaiknya lah kita semua mengikuti pemilu tersebut untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik. Lalu bagaimana hukumnya? Maka bagi masyarakat Indonesia yang sudah 17 tahun, yang sudah memiliki KTP, maka dia berhak untuk ikut pemilu dengan catatan sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Oleh karena itu, pastikan diri kita sudah terdaftar untuk mengikuti pemilu di daerah atau di tempat kita masing-masing. Tapi, kaum muslimin semua, di dalam agama Islam, memilih pemimpin tersebut bukan hanya sekedar hak, tapi itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Dan kalau kita mengikuti pemilihan umum tersebut sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulullah, maka itu adalah bisa menjadi sebuah ibadah. Kita tidak penting mencari kemenangan, karena yang menang itu belum tentu benar. Tapi marilah kita memilih dengan kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Walaupun yang benar itu belum tentu menang, akan tetapi kita sudah menjalankan sesuai perintah Allah dan insya Allah di akhirat kelak hisabnya ringan. Oleh karena itu, maka memilih pemimpin itu adalah hukumnya wajib.
Dari mana muncul hukum wajib tersebut? Di antara dalilnya, maka yang pertama di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-58. Di awal ayat tersebut Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi di awal ayat tersebut Allah berfirman, Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Sesungguhnya Allah memerintahkan, menyuruh, mewajibkan kalian an tu'addul amanati ila ahliha. Untuk menyerahkan amanah, untuk memberikan kepemimpinan, untuk menunjuk seseorang menjadi pemimpin yang memiliki amanah kepada orang yang ahlinya, kepada orang yang berhak, kepada orang yang berkompeten, kepada orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Jadi pada surat An-Nisa ayat yang ke-58 ini, Allah memerintahkan kita untuk menyerahkan kepemimpinan kepada yang amanah dan kepada yang ahli, yang memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin. Jadi dalam ayat ini sangat jelas bahwa memilih pemimpin itu tidak hanya sebatas hak, tapi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalil yang kedua adalah lanjutan ayat tersebut di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi kata Allah di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-59, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri, dan ulil amri. Jadi ulil amri ini adalah pemerintah. Maka kita wajib hukumnya patuh dan taat kepada pemerintah selama dia tidak kebijakan yang dia buat, apa yang dia perintahkan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selama itu tidak bertentangan, maka kita wajib mentaatinya. Maka supaya kita bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan tersebut untuk menaati pemimpin, maka tentu perlu adanya pemimpin yang harus ditaati. Seperti itu. Sama halnya seperti hukum berwudu. Apa hukum berwudu? Karena Allah memerintahkan wajibnya sholat fardu, dan syaratnya kita bisa sholat fardu itu, sahnya kita sholat, kita dalam keadaan bersuci. Dan cara bersuci itu adalah dengan berwudu, salah satunya. Maka hukum berwudu juga ikut menjadi wajib. Kurang lebih seperti itu. Dan juga Nabi Muhammad SAW menegaskan di dalam hadisnya, Nabi Muhammad menyampaikan, apabila di antara kalian melakukan perjalanan, apabila ada 3 orang di antara kalian melakukan perjalanan, maka pilihlah, maka wajiblah salah satu dari yang 3 itu menjadi pemimpinnya. Oleh karena itu kaum muslimin, hukum memilih pemimpin itu adalah wajib. Jadi kita semua, karena pertimbangan tadi faktor sistem yang demokrasi tadi, maka semua kita wajib hukumnya ikut pemilihan umum. Dan juga Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwanya bahwa wajib hukumnya memilih pemimpin dan ikut melakukan pemilu bagi yang sudah berhak ikut pemilu. Lalu bagaimana kriterianya? Secara umum, karena wajibnya ikut pemilu tersebut, maka jika ada 2 atau 3 kandidat calon pemimpin, maka pilihlah, jika ada yang baik dan ada yang terbaik, maka pilihlah yang terbaik. Jika ada yang baik dan ada yang buruk, maka ini gampang. Kita tinggal pilih yang baik, tidak dipilih yang buruk. Tapi kalau ada sama-sama buruk, tidak ada baiknya, maka pilihlah yang sedikit keburukannya. Seperti itu kaum muslimin. Lalu saya juga akan mau menjelaskan bagaimana kriteria pemimpin yang baik itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.